Investasi financial freedom ya, kalian pasti sering lah mendengar beberapa kata itu ya. Nah, salah satu cara untuk meraih financial freedom ya itu tadi gitu kan. Nah, di kemarin kita sudah bahas eh, apa realitanya yang pertama dalam dunia trading terlebih dahulu, investasi terlebih dahulu. Nah, yang kedua di sini yang menurut saya penting itu adalah profil resiko atau profil diri gitu kan. Nah, pertama dari kita mau trading dan mau investasi atau segala macamnya itu kita harus menentukan yang namanya profil resiko. Nah, atau yang mungkin kalau kalian nggak tahu gitu kan, profil resiko itu adalah seberapa banyak toleransi yang bisa kalian ambil untuk mengambil resiko ya gitu. Ya, maksudnya sederhananya gitu. Itu seberapa kuat kalian menerima kerugian gitu. Jadi kalau 1 juta misal kalian masuk, kalian nanti bisa mungkin kalau ada orang yang mungkin wah aku nggak mau kehilangan 1 juta itu gitu, wah aku nggak mau kehilangan, aku paling kuat kehilangan 100 ribu gitu, nah aku siap untuk all in gitu. Nah itu kayak gitu ada gitu, dan setiap orang berbeda gitu kan. Nah kenapa gitu, yang pertama kenapa kita harus menentukan dulu profil resiko. Jelas itu berkaitan dengan instrumen investasi yang sesuai dengan kalian gitu. Tapi apakah berguna gitu? Jawabannya adalah menurutku enggak gitu. Itu untuk yang kalau masih baru-baru mulai ya itu berguna. Tapi nanti kalau sudah lama di bidang ini gitu, itu nanti kalian bisa mengukur resiko kalian sendiri dan enaknya gimana gitu kan. Nah, terusan pasti kalian sering bertanya gitu. Kalau udah nentuin yang A, apakah bisa ganti yang ke B gitu kan? Jawabannya itu bebas terserah gitu. Bahkan banyak yang menempatkan uang itu ke yang rendah, yang tinggi, yang sedang gitu. Kayak gitu. Jadi tiga-tiganya diletakin semua uangnya gitu kan. Is it a good choice gitu? Jawabannya adalah ya gitu. Karena kalau berdasarkan teori itu kita nggak boleh meletakkan uang di satu basket gitu kan. Nah, tapi apakah bisa untuk sekarang untuk para pemula? Jawabannya adalah mungkin aja gitu kan. Jadi apa itu 3 jenisnya gitu kan? Yang pertama adalah konservatif. Konservatif itu atau eh ibaratnya kalian menerima kerugian yang sedikit aja, sedikit. Nah, ibaratnya kayak tadi 1 juta paling kalian nggak mau kehilangan uang sama sekali gitu kan. Nah, lalu ada moderat, itu kalian ya tadi, paling kalau 1 juta mungkin cuma 10%-nya atau 10 ribu atau 100 ribu gitu kan. Nah, kalau agresif itu dia mau kehilangan banyak atau ibaratnya bisa all in, bisa kehilangan semuanya gitu kan. Nah, ini di sini perbedaannya di agresif ini bukan judi ya ibaratnya. Tetap ada teori-teori dan dasar keputusan yang diambil gitu kan. So ya, jadi ini kita tadi tulis ulang biar gak lupa 3 jenis profil risiko gitu kan. Jadi yang pertama ada konservatif atau yang enggak, yang ibaratnya yang kecil lah, yang kecil. Lalu ada moderat, ini yang sedang. Lalu yang ketiga itu ada agresif atau yang tinggi tadi ya. Nah, profil resiko ini kenapa gitu penting gitu kan ya tadi menentukan ibaratnya kalian mau di instrumen mana untuk pemula gitu kan. Nah, lalu kita juga harus paham ada beberapa instrumen keuangan gitu kan ibaratnya berdasarkan mekanismenya menurut saya ya. Nah, di sini nanti kalian bisa koreksi atau kritisi saya kalau apabila tidak sesuai gitu kan. Jadi yang pertama itu ada saham. Jadi yang kedua itu ada reksadana. Yang ketiga itu ada kripto. Yang keempat itu ada forex atau futures lah ya. Ya jangan, ini beda, futures gini. Nah, lalu di sini kita terangkan dulu. Jadi saham itu profil resikonya itu rendah sampai ke tinggi. Di sini. Ups, sorry. Profil rendah ke tinggi. Nah, di sini teorinya gitu kan. Kalian bisa membeli saham itu kalau kalian membeli saham di sebuah perusahaan gitu. Berarti kalian itu adalah pemilik dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah, di sini biasanya kalian itu bisa invest atau nanti apa ibaratnya habis invest atau mungkin nanti keluar masuk cepat gitu kan. Nah, itu kepemilikannya adalah bentuk lembar saham gitu. Nah,
Lalu ada reksadana. Nah, di sini menurut saya reksadana itu untuk yang profil yang rendah gitu, yang konservatif. Kenapa? Di dalam reksadana sendiri gitu, ada beberapa jenis instrumen seperti obligasi atau surat hutang. Jadi kalian menghutangkan, ibaratnya nanti ada surat hutang gitu kan, nanti kalian menghutangkan ke perusahaan atau pemerintah gitu kan, dalam jangka waktu tertentu gitu. Atau pasar uang gitu. Nah, kenapa ini reksadana ini rendah gitu kan? Sederhananya, karena reksadana ini nanti kalian kalau masukin uang ke sebuah platform gitu kan, itu nanti akan dikelola oleh manajer investasi gitu. Jadi manajer investasi kan jelas udah ahli kan, jelas udah ahli, terus semuanya udah tersertifikasi juga, udah ada pengalamannya. Dia akan mengelola uang kalian gitu. Nah, lalu ada lagi kripto. Nah, kripto ini adalah menengah sampai tinggi. Nah, eh kalian itu membeli sebuah aset cryptocurrency atau Bitcoin atau yang lain lah gitu kan. Nah, bisa kemungkinannya naik, bisa kemungkinannya turun gitu. Nah, kenapa menengah sampai ke tinggi sedangkan saham profilnya rendah sampai ke tinggi? Jawabannya sederhana, karena kripto itu belum ada regulasi yang mengatur gitu kan. Baik secara nasional maupun internasional gitu. Maksudnya gimana? Jadi di saham itu ada sebuah mekanisme gitu kan. Nah, ibaratnya kalau dalam saham itu ada satu hari itu batas turun maksimal dan batas naik maksimal gitu. Uh, Auto reject atas atau auto reject bawah di saham gitu kan. Nah, jadi dalam saham itu nggak bisa sehari itu turun sampai 100% gitu. Nah, jadi paling 30%-an gitu kan. Itu pun tergantung beberapa jenis sahamnya lagi gitu kan. Nah, sedangkan kalau kripto gitu, kripto tuh gak ada regulasi. Jadi, semisalkan kalian beli koin gitu kan, dia bisa naik ribuan persen dalam waktu sehari sedetik gitu juga bisa. Turunnya juga bisa sehari sedetik gitu kan. Nah, di sini biasanya kripto itu identik dengan hukum riba. Nah, ini kalian koreksi saya jika salah ya. Nah, tapi nggak semuanya kripto gitu kan, nggak semua kripto kayak gitu. Nah, tapi lebih ke harus hati-hati aja gitu kan. Nah, itu pun kripto pun juga dipengaruhi oleh banyak hal gitu kan. Nah, makanya kripto itu saya taruh di menengah hingga tinggi gitu. Karena ada beberapa koin yang menurut saya stable gitu, walaupun benar-benar stable seperti Bitcoin, Ethereum gitu-gitu itu stable. Nah, ada yang koin micin gitu. Koin micin tuh kalian kalau ngeliat di Instagram, oh ada meme coin atau apa hamster combat gitu kan. Nah, itu termasuk yang koin-koin yang beresiko tinggi gitu. Lalu ada forex gitu kan. Nah, di forex ini juga termasuk yang tinggi ya kan. Tinggi eh di mana dia tuh berkutat pada foreign exchange, yaitu sebuah ya pertukaran mata uang gitu dan metal gitu, biasanya kayak gitu. Nah, di sini bedanya forex dan futures dengan yang lain gitu kan. Kalau yang lain gitu, yang reksadana, saham, kripto gitu, kalian cuma punya satu opsi, yaitu ketika kalian beli gitu dan dia naik gitu, baru kalian merasakan untung gitu. Sedangkan forex dan futures gitu, itu kalau turun pun dan posisi kalian benar gitu kan, itu kalian tetap dapat untung gitu. Nah, tapi ingat, resikonya juga ada gitu kan. Nah, di mana resikonya itu biasanya pakai leverage. Leverage itu ya ibaratnya kalian kalau saldonya 100 dolar gitu kan. Di sini kita pakainya dolar. Itu kalau leverage-nya 100 gitu berarti leverage itu pengkalian kekuatan dana gitu. Jadi ibaratnya leverage-nya 100, dananya 100 dolar gitu kan. Nanti kekuatan dana kalian, kekuatan akun kalian berarti 100 dari leverage dikalikan 100 dari depositnya. Jadi berarti berapa? 1000 lah ya, kira-kira 10.000 atau sekitar segitulah ya. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga kalau semisalkan kalian buka apa ya? Open posisi yang cukup gede gitu. Nah, itu kalian nanti langsung bisa kaya gitu. Atau kalau salah itu auto rungkat gitu, auto ya gak punya apa-apa lagi gitu. Nah, langsung margin call gitu. Nah, lalu ada lagi untuk futures. Nah, futures ini juga termasuk tinggi. Nah, di sini
Perlu digarisbawahi kalau yang saya cari dan beberapa kali di website gitu, futures itu diharamkan dalam agama Islam gitu kan, karena ada asas yang ketidakjelasan gitu kan, dan itu adalah sebuah kontrak gitu. Nah, tapi ini koreksi kalau saya salah ya kan, atau kritisi di kolom komentar. Nah, tapi gitu, apa yang membedakan forex dan futures itu? Kalau forex kan tadi mata uang kan, kalau futures tadi kripto. Kalau forex gitu, itu biasanya satu akun satu leverage. Jadi ibaratnya kalau kalian buat satu akun, nanti biasanya udah ada leverage-nya, kalian bisa set leverage-nya gitu kan. Tapi kalau futures gitu, kalian satu akun tuh kalian bisa kustomisasi leverage. Jadi satu posisi gitu dengan posisi yang lain nanti mungkin leverage-nya berbeda gitu. Nah, apakah leverage ini berpengaruh dalam keuntungan? Ibaratnya leverage yang semakin gede, eh nanti keuntungannya juga semakin gede. Jawabannya adalah enggak kalau posisinya sama gitu. Jadi ibaratnya yang satu buka satu lot, yang satu juga satu lot, tapi leverage-nya gede yang satunya lagi gitu. Ya itu sama aja gitu menurut saya. Nah, terusan gitu kan. Nah, dari beberapa itu tadi, ini tadi apa namanya? Instrumen ya ibaratnya instrumen keuangan ya. Nah, terus apa sih ini kan masih dalam bentuk range ya kan? Rendah ke tinggi, rendah dari rendah, menengah sampai tinggi gitu kan. Itu apa yang mempengaruhinya sebenarnya gitu kan. Nah, yang mempengaruhinya adalah sebuah metodenya gitu. Gimana cara kita entry atau masuk, ibaratnya niatnya kita masuk ke beberapa instrumen ini apa gitu kan. Nah, di sini ada, karena saya nerangin dulu ya. Ada tiga jenis ibaratnya aliran lah, ibaratnya aliran. Ya ibaratnya dua jenis utama, tapi mungkin saya lebih ke mengedepankan tiga aja ya. Nanti kalian bisa koreksi kalau disalah. Karena ini berdasarkan resiko yang saya lihat ya kan. Ada tiga jenis ibaratnya cara kita entry lah. Berdasarkan jangka waktu lah, berdasarkan jangka waktu entry. Nah, lalu ada aliran fundamental. Jadi aliran fundamental ini itu mengandalkan yang namanya laporan keuangan, yang mana biasanya terbit di Q1, Q2, Q3 gitu kan, atau Q4 gitu. Ya ibaratnya eh pokoknya 3 sampai 4 bulan sekali lah ya kayak gitu ya kan. Nah, di fundamental ini cuman ada beberapa doang gitu. Contohnya itu di saham dan reksadana gitu kan, yang jelas profilnya gitu kan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, bisa nggak sih kita beli saham di luar negeri gitu? Jawabannya bisa gitu, dan orang luar pun juga bisa beli di saham kita gitu, walaupun terbatas gitu kan. Nah, laporan keuangan ini biasanya yang dilihat itu secara umum adalah laba rugi, terus bergerak di bidang apa gitu kan, terus mungkin aset-asetnya gimana, pertumbuhannya gimana gitu kan, utang dan segala macamnya gitu kan. Nah, di sini mungkin fundamental ini kalau di cuman ingat ya di saham dan reksadana. Mungkin kalau di kripto gitu, itu mungkin use case-nya gimana gimana prospeknya dia digunain untuk apa gitu kan. Nah, itu untuk yang model yang fundamental gitu. Biasanya fundamental ini itu mudah dan lama gitu. Mudah dan lama. Jadi kalian tinggal baca laporan keuangan, banding-bandingin gitu kan. Nah, lalu gitu. Tapi nggak semuanya mudah ya, ingat. Mudah ini kita ibaratkan dibandingkan dengan yang lain, dengan dua ini. Dengan dua yang lain gitu menurut saya. Dan walaupun mudah ini belum tentu itu juga berhasil gitu. Nah, jadi ini mudah dan lama maksudnya gimana? Tinggal baca aja kan. Theoretically tinggal baca aja. Nah, lama karena apa? Karena butuh waktu bulanan hingga tahunan kan. Karena kita mengincar profit yang luar biasa, yang berkali ratusan kali lipat gitu di masa depan gitu. Jadi contoh bank gitu kan. Contoh sebuah bank X gitu. Nah, bank technically gitu kan, bank X ini gitu. Apakah 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu masih digunakan jasanya dan masih eksis gak gitu kan? Minimalnya kayak gitu gitu. Kalau iya masih eksis gitu kan, kira-kira apakah jadi primadona utama dan segala macamnya gitu kan? Nah, jawabannya kan pasti ada berbagai macam antara ya dan enggak gitu kan. Nah, lalu di eh, kalkulasikan dengan laba rugi, bergerak di bidang apa, hutangnya gimana per tahun gitu kan, asetnya apakah bertumbuh gitu kan. Nah, kayak gitu. Atau kan nanti per tahun kan, bertahun-tahun, kemudian 5 tahun atau 3 sampai 5 tahun. Nah, baru kalian memanen hasilnya gitu kan. Kenapa mudah gitu? Karena nggak perlu kita memonitoring gitu kan. Mau naik-naik turun sahamnya gitu, atau itunya apa, ke saham nominalnya gitu kan. Nah, itu nggak
begitu pengaruh ya ke, karena kita long term sampai 5 tahun itu kan. 5 tahun pokoknya targetnya mungkin segini gitu kan, menaik gitu. Nah, terus yang kedua itu ada teknikal gitu. Teknikal. Di sini teknikal itu mengandalkan chart ya kan. Mengandalkan chart atau diagram candlestick lah ibaratnya. Kalian pasti sering mendengar kata-kata candlestick ya kan, yang naik hijau, yang turun merah gitu kan. Apalagi kalau kalian sering kayak zaman-zaman Olim Trade, Binomo itu kan ya. Jadi dua itu, chart dan candlestick itu. Berkaitannya dengan itu. Nah, kenapa cuman technical aja gitu, cuman bisa dijadikan patokan gitu? Karena ada teori yang mengatakan pokoknya semua yang di market itu tergambarkan di dalam chart itu gitu. Nah, itu kalau turun berarti kan banyak yang jual kan, berarti jelek gitu ibaratnya. Nah, ada beberapa pola yang bisa diikuti, contohnya yang kayak modelnya chart pattern atau candlestick pattern atau pola-pola tertentu gitu kan. Nah, itu biasanya digunakan dari harian sampai mingguan ya kan. Contoh di harian sampai mingguan di sini. Ini harian sampai mingguan. Nah, di sini itu sedang ya kan, sedang. Kenapa gitu sedang? Ya karena sesimpel gak sesering itu keluar candlestick pattern ataupun pola-pola yang saya sebutkan tadi, candlestick pattern, terus ada chart pattern gitu-gitu sering jarang-jarang keluar lah ibaratnya. Paling mungkin beberapa, mungkin setahun tuh cuman beberapa kali aja di sebuah saham gitu. Nah, tapi kalau semua saham kalian searching gitu kan, atau nanti di crypto, di futures, di forex itu ada kayak gitu juga gitu. Nah, itu jarang-jarang sih sebenarnya ya kalau untuk range yang tinggi gitu kan. Nah, terusan gitu, terusan. Eh di sini yang nomor 3 itu ada scalping. Nah, di sini yang baru nih. Mungkin kalian ada beberapa yang nggak setuju gitu kan. Apakah scalping aliran baru atau yang enggak gitu kan. Nah, tapi yang bagi yang nggak tahu, scalping itu ibaratnya kalian jual beli gitu, jual beli itu dalam rentang waktu yang singkat dan banyak gitu. Jadi ibaratnya kalian habis beli sebuah saham gitu kan. Nanti langsung keluar lagi mungkin 1 menit atau 5 menit kemudian gitu. Nggak dipendem gitu, nggak dibawa pulang lah ibaratnya ya kan. Nah, itu scalping gitu. Nah, scalping ini bisa mungkin di saham, di forex gitu, di futures dan segala macamnya. Karena saya pernah lihat di Instagram tuh ada yang forexnya tuh malah dibuat scalping ya kan. Oh, entry yang langsung besar gitu. Kalau udah naik langsung dijual gitu. Nah, scalping ini termasuk yang tinggi gitu. Masuk yang tinggi. Tinggi sekali. Risknya juga gede. Risknya juga gede. Nah, di sini gitu kan. Ini singkat ya. Ini singkat. Mungkin menit gitu sampai jam gitu malahan. Nah, yang perlu kalian garis bawahi gitu kan. Di sini pengaruh apakah kalian kalau mengikuti tiga-tiganya kalian pelajari bisa, jawabannya bisa. Kalian sesuaikan sendiri dengan waktu luang kalian, terus dananya mau digunakan kayak gimana gitu kan. Terus ya gimana cara kalian belajar gitu kan. Metodenya gimana. Nah, itu pengaruhnya ketiga ini gitu kan. Terusan ada lagi gak gitu kan. Nah, ingat di sini ada yang tadi ya, 3 jenis profil resiko ini itu pengaruh ke keuntungan dan apa ya, profit dan lossnya gitu kan. Kalau tadi lossnya ibaratnya lossnya kecil gitu kan, jelas profitnya juga kecil gitu. Nggak ada yang lossnya kecil tapi profitnya melambung tinggi, itu nggak ada. Jadi semakin besar kalian bisa menerima loss, semakin gede pula kalian juga bisa meraih profit gitu. Jadi berbanding lurus ya kan. Nah, jadi di saham itu gak cuman yang ada yang stabil gitu. Contohnya yang LQ45 gitu. Jadi ada 45 jajaran perusahaan yang ibaratnya stabil lah ibaratnya. Market cap atau asetnya tuh gede lah ibaratnya. Nah, itu kan stabil kan. Nah, itu kalau kalian ibaratnya investasi itu kan termasuknya yang sedang kan. Nah, itu nanti kalian juga bisa tuh dapat keuntungan yang ibaratnya lumayan lah. Nah, sedangkan kalau reksadana gitu kan, tadi profilnya kan rendah kan, karena dikelola oleh manajer investasi kan. Nah, makanya karena rendah gitu, itu kalian nanti dapat keuntungannya juga kecil. Makanya dalam reksadana itu biasanya kita bisa nabung rutin lah ibaratnya. Kayak gitu, compounding ibaratnya. Nah, terus kayak gini kan. Eh
kalau ngelihat fundamental di mana gitu kan, ibaratnya kayak gitu kan. Nah, itu fundamental ada di OJK ya kan. OJK, BI, sorry, di BI bukan OJK, BI. Itu kalian bisa searching. Nah, itu untuk saham dan segala macamnya. Nah, kalau kripto kalian mungkin cari-cari di komunitas dan mungkin di info-info gitu kan. Nah, scalping itu lebih ke membaca bid dan order kalau di saham. Nah, sedangkan mungkin kalau forex itu di time frame yang lebih kecil ya kan. Ibaratnya time frame itu tadi candlestick itu mencerminkan waktu ya kan. Ibaratnya, oh, satu candlestick mungkin 1 jam gitu. Jadi setiap 1 jam akan muncul candlestick baru gitu kan. Nah, kalau scalping itu mungkin di 5 menit, 1 menit gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa yang kayak Olim Trade, Binomo kayak gitu-gitu gak masuk gitu? Karena itu termasuknya judi ya. Nah, gitu. Menurut pemerintah kita gitu. Dan menurutku iya juga sih. Nah, berdasarkan profil risiko tadi ya. Nah, terusan gitu. Hal apa yang bisa kalian lakukan untuk pertama kalinya gitu kan? Hal apa yang bisa secara umum gitu, secara umum ini bisa ditarik dari apa gitu? Ditarik jadi apa gitu? Untuk kalau mulai, untuk kalau mulai. Yang jelas kita harus memilih broker gitu. Nah, broker atau sekuritas ini di saham. Jadi broker atau sekuritas atau platform itu kita wajib punya gitu. Nah, untuk kita dihubungkan ke market atau perusahaan yang ingin kita beli gitu. Jadi contoh, saya ingin beli saham Bank X gitu kan. Saya nggak bisa nih langsung ke Bank X langsung saya beli, Pak, saya mau beli sahamnya gitu. Atau saya ke Bursa Efek Indonesia gitu kan kalau di Indo itu untuk membeli saham gitu. Nah, itu nggak bisa. Kita harus lewat broker dulu. Nah, broker ini kalau ada orang yang ngomong kurang penting, yang penting orangnya gitu kan. Nah, itu kembali lagi. Ada beberapa broker gitu kan yang fiturnya tuh nggak ada di broker lain, jadi unik, unik gitu kan. Nah, yang kedua, ada persyaratan yang juga perlu dipenuhi gitu. Jadi ada sebuah sekuritas gitu yang mungkin minimal depositnya sekian juta gitu. Lalu ada yang depositnya minimal sekian juta tapi boleh yang kecil tapi harus ada yang kayak gini lain gitu kan. Terus mungkin ada yang lama, ada yang khusus terkenal untuk investasi karena fee-nya sedikit gitu kan. Ya gitu-gitu tuh kalian di saham, di yang lain tuh kalian harus ibarat atau di kripto pun contoh ada kayak platform menabung kayak Binance gitu kan bisa beli atau Idodax gitu kan. Nah, itu kalau kalian ya ibaratnya mau mencoba lah itu plus minusnya yang mana gitu kan. Nah, terus kalau broker itu juga untuk forex dan futures gitu. Nah, forex dan futures ini menurutku itu cukup riskan. Kenapa? Karena ada beberapa broker yang walaupun kalian udah untung gitu, itu nggak mau ngebayar gitu. Nah, gimana cara tahu gitu kan? Cara tahunya gimana gitu? Ya, yang pertama jelas kalian yang paling gampang adalah kalian harus coba gitu. Nah, yang kedua gitu, kalian cari-cari gitu di info-info di internet gitu atau di forum di komunitas di Instagram gitu. Kalian cari-cari tahu gitu kan. Kayak gitu. Nah, lalu yang nomor dua gitu, pilih profil resiko dan metodenya. Metodenya atau tadi ya berdasarkan jangka waktu entry-nya tadi. Ini untuk yang pemula aja lah ibaratnya ya. Jangan kalian berpikir kalian kalau ibaratnya belajar semua langsung ahli gitu ya. Ingat, ini nggak mudah dan nggak gampang gitu kan. Terus karena kalau mudah dan gampang semua orang bisa jadi trader gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Pilih profil resiko untuk yang pertama kali kalian mau masuk gitu kan. Kalau kalian nggak punya banyak waktu luang berarti kalian mending yang kecil-kecil aja gitu kan. Yang kayak reksadana dan segala macam kan nabung rutin gitu. Tapi kalian kalau mungkin ingin all in sekalian ya kan, punya duit banyak ingin all in, langsung aja gitu kan. Tadi pilih yang mana gitu. Kalau komen di kolom komentar kan. Nah, yang ketiga gitu, yang ketiga sekali lagi saya tekankan gitu. Latihan dulu. Nah, gini, di dalam beberapa instrumen keuangan yang saya cari tadi 5 tadi, itu kayak saham, itu ada beberapa broker, sekuritas sorry, yang menyediakan akun demo gitu kan. Ada forex yang menyediakan akun demo juga. Kalau futures tuh kayaknya juga ada deh menyediakan akun demo di beberapa gitu kan.
akun demo ini kalian buat latihan dulu. Nah, latihannya ada dua gitu. Yang pertama latihan metode. Yang kedua, kalian latihan fungsi-fungsi yang ada di Forex itu. Nah, ingat ya, latihan metode dulu sama latihan eh tadi fungsi-fungsinya gitu kan. Karena mungkin ada beberapa fungsi yang nggak kalian tahu, daripada kalian buang-buang duit, mending pakai akun demo itu tadi kan. Ngetes fungsi lah ibaratnya dan ngetes metode. Dan kalau orang bilang ngetes mental gitu, itu juga enggak sama sekali ya. Jadi setelah saya beberapa kali gitu, akun demo itu nggak bisa untuk pakai ngetes akun mental gitu, ngetes mental kita gitu. Kenapa gitu? Karena itu bukan duit asli dan bukan duit kita gitu. Nah, jadi walaupun dia loss 1 juta, 2 juta, atau $100, $200 gitu, ya it's just a demo gitu. Itu demo itu. Kalian request lagi, diisiin lagi, selesai gitu. Nah, itu yang akun demo gitu. Biasanya kayak gitu gitu. Nah, dan saya biasanya menggunakan itu untuk ya tes fungsi gitu. Oh, ternyata ada sih fungsi yang kayak gini gitu. Oh, ada nih yang fungsi yang kayak kayak gini juga bisa gitu kan. Nah, terusan ingat ini, dan yang satu lagi yang perlu diingat sekali lagi adalah, dan ini sangat sulit gitu, sangat sulit diterima gitu. Karena nanti kalian kalau sudah terjun gitu kan, ibaratnya otaknya itu sudah kesana gitu kan. Kalau kalian profit gitu, jangan dihitung besok bisa profit segitu gitu. Nah, atau jangan ngomong kalau hari ini profit sekian, dihitung langsung 20 hari, 1 bulan kalian dikaliin gitu. Jadi di tanggal 1 nih, oh, aku untung mungkin 100.000 gitu kan, dikalikan 20 hari kerja gitu. Wah, 2 juta gitu kan. Dikalikan 12 bulan, 24 juta, 24 juta gitu kan. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Kebangetan. Ya sih kayak gitu ya. Nah, sangat sulit ya. Ibaratnya baru nyemplung gitu kan. Besoknya bisa beli McLaren gitu. Ya, itu nggak mungkin ya kan. Bukan nggak mungkin sih, sangat sulit lah. Kenapa sangat sulit gitu? Kalau orang mentor-mentor lain mungkin bisa ngomong bisa gitu. Ada dua hal yang pertama ya, menurut saya. Yang pertama itu mindset tadi. Yang mindset ini tuh dia bisa menerima tadi, bisa mengatur nih profil resikonya. Jadi ketika dia masuk tuh dia udah ngitung nih resikonya. Dia bisa rugi sekian gitu, tapi bisa untung sekian gitu. Ingat nih, mindsetnya tuh dia ngomong risknya dulu ya, risknya dulu. Baru dia ngomong ke untungnya gimana gitu. Nah, terus dia nggak asal masuk, ibaratnya dia ketat mungkin ya, ini ketat kalau nggak sesuai dengan apa metodenya, apa yang kayak gimana gitu kan, dia nggak mungkin nggak bakal masuk gitu. Tapi mungkin kalau bagi yang pemula gitu, nah kalau bagi yang pemula jelas tuh, oh ini mendekati dengan metode yang ini nih, langsung join gitu kan, langsung entry gitu kan, bukannya profit malah loss gitu kan. Nah, itu sering terjadi itu dengan saya sendiri, tapi kalau nggak tahu ya kalau dengan kalian. Nah, yang kedua itu adalah emosi. Kenapa? Kalau yang mungkin yang udah ahli, loss ya wes gitu kan. Mungkin besok kita bisa kejar itu. Nah, sedangkan kalau yang mungkin masih pemula gitu, itu mesti kalau loss gitu. Kalau saya sendiri ya merasakan gitu. Itu mesti ingin balas dendam dan ini real gitu. Kalau kalian orang lain ngomong balas dendam untuk di ketika rugi itu it's real gitu. Nah, apa yang terjadi gitu kan? Wah, habis loss mungkin 100.000 gitu, ingin ngembaliin 100.000 itu di waktu itu juga gitu. Nah, jadinya yang tadi tuh mengabaikan mindsetnya, mengabaikan resikonya terlebih dahulu. Nah, karena mengabaikan resiko tadi, ya all in malah daripada nutup 100.000-nya gitu. Walaupun udah ketutup kadang ya kan. Kalian ingin lebih gitu, ingin kayak wah harusnya tadi gak rugi nih karena nggak masuk nih gitu kan. Karena nggak masuk tadi gitu, akibatnya cuman sedikit doang gitu. Jadi kalian nambah-nambah lagi nih keuntungannya. Daripada keuntungannya ditambah gitu, malah kerugiannya malah yang bertambah gitu kan, kayak gitu. Nah, terus gitu, yang perlu digarisbawahi adalah banyak trader gitu atau investasi gitu yang udah bosen lah ibaratnya ya. Itu kalau misalkan kalian rugi gitu, rugi sebulan 2 bulan gitu, rugi nggak bisa-bisa gitu, terus dah selesai gitu, mungkin nggak bakat gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada yang bisa cepat, ada yang enggak gitu. Nah, pengaruh apa? Bukan faktornya apa aja ya tadi? Dia rajin belajar gak gitu kan? Atau mungkin nemu metode yang tepat, nemu grup yang tepat gitu, nemu timing yang tepat gitu, menemukan mindset yang tepat gitu kan. Nah, itu banyak faktornya gitu. Ada yang pembelajarnya cepat, ada yang pembelajarnya lambat gitu. Nah, tapi yang paling penting menurutku dua itu ya. Dan pengalaman pasti bisa dicari lah di dalam market gitu kan.
naik turunnya market kita semua mesti bisa mengarungnya gitu, asalkan nggak quit gitu. Nah, makanya di dalam financial freedom gitu, itu menurut saya gitu bisa dicapai kalau kita udah punya aset yang ibaratnya uang yang cukup banyak dulu ya untuk latihan tadi, untuk yang masukin ke investasi ini supaya nggak mengganggu kehidupan kita gitu, uang dinginnya, daripada dibuat yang aneh-aneh atau diindepin aja gitu, kita biarkan uang itu bekerja gitu, kayak gitu. Nah, overall kayak gitu, dan perlu saya tekankan lagi gitu bahwasanya di dalam investasi dan trading itu kita bisa rugi ya, bisa rugi dan bisa untung juga gitu kan, bisa mencukupi kebutuhan atau malah kita butuh bantuan gitu kan. Nah, terus yang paling penting adalah paginya kita beli gitu, paginya kita join, belum tentu besoknya kita bisa beli McLaren gitu kan. Mungkin butuh waktu 1 tahun 2 tahun lah gitu kan. Nah, seperti kita belajar gitu kan, wah belajar terus kayak wah nggak mudeng-mudeng, tapi di satu titik gitu kan, di satu titik itu tiba-tiba aku paham semuanya gitu. Nah kayak gitu, itu yang terjadi gitu, itu yang nanti akan terjadi. Dan apakah itu sudah terjadi ke dalam saya gitu, kok bisa ngomong gitu? Jawabannya adalah enggak, belum ya. Overall gitu di saham, awalnya yang mulai teknikal dan scalping gitu, ini kita cerita pribadi ya, itu mulai ke asas fundamental doang ya kan. Komen nanem udah tinggal gitu. Reksadana gitu, karena reksadana tadi kurang sesuai dengan profil saya gitu kan. Saya nggak masuk gitu. Kalau kripto karena menurut saya terlalu menakutkan gitu kan, karena nggak ada regulasi tadi, saya skip gitu kan. Tapi bukan berarti kalian semua boleh menuruti omongan saya, tapi menurut saya cukup berbahaya sih. Dan walaupun volatilitasnya tinggi gitu kan, itu jujur saya kurang tertarik sih. Terus forex ini saya lagi ibaratnya menekuni gitu. Lalu futures itu enggak karena dikatakan haram gitu. Nah mungkin kalian bisa kalian komen di kolom komentar. Terusan mungkin kalian kalau itu apa yang saya sampaikan ada yang salah, ada yang kurang sesuai, atau kalian mau tambahkan atau kalian mau kritisi, silakan banget di kolom komentar gitu kan. Supaya nggak sepi-sepi banget kolom komentarku gitu kan. Dan mungkin itu, makasih.